Di sini kami akan menjelaskan tentang upaya pemberantasan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2020, skor 37, urutan 102 dari 180 negara. Pengertian korupsi sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk korupsi. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi seperti di atas. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3 Ayat 71. Klasifikasi korupsi. Pertama, individual corruption dilakukan secara individu. Nomor 2, petty corruption atau korupsi kecil-kecilan yang dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. Nomor 3, endemic corruption, korupsi sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi, sosial, politik di masyarakat. Korupsi sudah menjadi budaya. Dan yang terakhir, grand corruption, korupsi yang dilakukan para pejabat, pengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Area potensi korupsi. Pertama, pengelola anggaran. A. Konspirasi dengan pihak tertentu untuk mengalokasi kegiatan fiktif. B. Markup satuan biaya kegiatan atau volume. C. Markdown pendapatan daerah. D. Memasukkan bukti pengeluaran. E. Membuat SPJ palsu. F. Memalsukan tanda tangan honor, daftar hadir, dan lain-lain. Dan G. Membuat laporan keuangan fiktif. Nomor 2. Pengadaan barang atau jasa. A. Menekan panitia agar memenangkan rekan tertentu. B. Volume barang atau jasa tidak sesuai SP atau kontrak. C. Spesifikasi barang atau jasa tidak sesuai SPK atau dan KAK. D. SPK atau kontrak dimenangkan oleh rekanan tapi dikerjakan oleh internal sendiri atau oknum. E. Menerima hadiah atau fee dari rekanan. F. Memahalkan HPS atau nota pembelian. G. Melibatkan family atau teman sejawat dalam pengadaan barang. H. Meminta bagian dari rekanan. I. Mengutip biaya tambahan. J. Membuat laporan kemajuan fisik palsu. Nomor 4. Pengelolaan barang daerah. A. Pencatatan aset tidak wajar. B. Pemeliharaan atas barang fiktif. C. Penyerobotan atau pengakuan atau penghilangan aset oleh oknum pejabat atau PNS secara sengaja. D. Menggunakan aset untuk kepentingan pribadi. Nomor 5. Pelayanan publik. Contohnya A. Masih ada praktik pungli. B. Masih ada gratifikasi. C. Pelayanan tidak prima. D. Perizinan yang tidak transparan. Ini adalah oknum-oknum yang melakukan korupsi. Fakta korupsi di Indonesia berdasarkan latar belakang dan pendidikan hingga tahun 2015, hampir 86% pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK adalah lulusan perguruan tinggi. Jenis tindak korupsi. Pertama, ada penyuapan, penggandaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, pencucian uang, pungutan liar, perizinan, merintangi proses hukum. Penyebab-penyebab korupsi, ground theory yang dikembangkan oleh Jack Bologna. Pertama, ada greed atau serakah, opportunity atau peluang, needs, tekanan ekonomi, dan exposure, ingin pamer. Penyebab korupsi, peluang, tekanan, dan rasionalisasi. Teori Klitgard
C sama dengan M ditambah D lalu dikurang A. C itu korupsi, M monopoly of power, D decentration of official, A accountability. Menurut Robert Kierkegaard, monopoli kekuatan dan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang tanpa pertanggungjawaban dan tanpa adanya pengawasan yang menyebabkan orang melakukan korupsi. Dampak korupsi ada 7. Pertama, inefisiensi dalam penyelenggaraan negara. Nomor 2, kenaikan biaya administrasi. 3, mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan. 4, pelayanan publik menurun. 5, menurunkan martabat aparat birokrasi. 6, ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi. 7, ketimpangan dalam pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Januar Rizky Adsyamsyah. Perkenalkan, nama saya Januar Rizky Adsyamsyah dengan NIM A11 2022 14429. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Bagas Satrio. Di sini saya akan melanjutkan materi. Yang pertama adalah mengapa korupsi termasuk ke dalam red flag. Yang pertama adalah dampaknya terhadap pegawai. Yang pertama, perubahan gaya hidup, terlibat hutang, perubahan perilaku, tingginya perputaran pegawai, menolak mengambil cuti, dan tidak ada pembagian tugas yang jelas. Selanjutnya, dalam hal manajemen, dampak yang terjadi adalah enggan memberi informasi kepada auditor. Selanjutnya, keputusan didominasi individu, lingkungan pengendalian yang lemah, mempunyai saldo rekening yang tidak wajar, transaksi besar di akhir tahun atau fiktif serap anggaran, kontrak kerja, kontrak jasa konsultasi yang tidak ada hasilnya, dan banyaknya dokumen hilang atau fotokopian yang tidak lengkap. Semangat melawan korupsi. Korupsi merupakan musuh kita bersama. Korupsi mindset yang harus dimiliki setiap individu, yaitu individu yang berintegritas yang berani menolak korupsi, pemimpin role model berintegritas, dan menolak virus influence bagi kelompok dan lembaga. Dan juga semangat melawan korupsi menjadi gerakan. Upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah regulasi yang jelas, ASN yang berintegritas, pendidikan anti korupsi yang menjadi integritas, lalu penerapan penegakan hukum konsisten dan adil. Penjelasan dari integritas mencegah korupsi. Yang pertama adalah sumpah jabatan Perka BKN nomor 7 tahun 2017. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Integritas merupakan suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, dan berbagai hal yang dihasilkan. Berintegritas sering diartikan sebagai pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Integritas bersatunya antara kejujuran, konsisten, dan keberanian untuk melakukan tindakan benar tanpa kompromi. Integriti adalah pribadi yang berintegritas, menjalankan aktivitas dengan benar, selaras dengan keyakinan atau belief, diucapkan, say, dan dijalankan atau act. Konsep integritas, executive brain assessment, kejujuran, yaitu dimensi potensi integritas yang menunjukkan aspek komponen integritas dan kesadaran kebenaran dalam sikap kejujuran, yang terdiri dari aspek empati, tidak mudah untuk menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati. Konsistensi, di mana dimensi potensi integritas yang menunjukkan komponen integritas pada konsistensi dalam perbuatan, yang terdiri dari aspek pengendalian emosi, akuntabel, dan fokus menyeluruh. Keberanian, komponen integritas pada keberanian menegakkan kebenaran secara terbuka, yang terdiri dari aspek keberanian dan percaya diri,
Lalu berani menyampaikan sesuatu yang benar. Benar berarti sudah sesuai aturan dan nilai. 9 nilai integritas yaitu adalah jujur, peduli, disiplin, tanggung jawab, mandiri, adil, berani, sederhana, dan kerja keras. Pembangunan komponen integritas menurut KPK RI. Yang pertama adalah proses internalisasi integritas sebagai upaya menghasilkan integritas pribadi yang tinggi melalui berbagai strategi dan teknik internalisasi. Selanjutnya, proses pembangunan integritas sebagai upaya menjaga organisasi berintegritas tinggi yang digerakkan oleh kumpulan individu yang berintegritas tinggi. Proses penyelarasan atau sinergi pilar sebagai upaya untuk terjadinya sinergi dari berbagai kelompok pada setiap sasaran, sehingga berbentuk integritas pilar. Proses penyelarasan atau sinergi pilar sebagai upaya untuk terjadinya sinergi dari berbagai kelompok pada setiap sasaran atau pilar sehingga terbentuk integritas pilar. Konsep SIN dalam integritas nasional: input, proses, output, outcomes, dan impact. Integritas pilar ini kata ya. Komponen sistem integritas. Semakin besar organisasi, maka semakin banyak komponen integritas yang diperlukan untuk mengontrol utilisasi kapasitas secara berintegritas, proporsional, efektif, dan efisien. Komponen sistem integritas. Yang pertama adalah seleksi dan keteladanan pimpinan. Dua adalah kode etik dan kode perilaku. Analisis risiko terhadap integritas. Peran pengawasan internal. Pengelolaan gratifikasi dan hadiah, revitalisasi pelaporan harta kekayaan, whistleblower system atau WBS, evaluasi eksternal integritas, post employment, pengungkapan isu dan uji integritas, sistem dan kebijakan SDM, rekrutmen, manajemen kinerja dan pengembangan SDM, lalu akuntabilitas keuangan dan kinerja, pengadaan dan kontrak barang atau jasa, kehandalan SOP, keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan aset. Peran penting integritas. Integritas memegang peran penting bagi generasi muda untuk mewujudkan moral bangsa dan menciptakan pemimpin yang anti korupsi. Salah satu upaya ke depan untuk mencegah korupsi adalah menanamkan nilai-nilai integritas kepada generasi muda. Sejak dini, integritas harus sudah dikenalkan, baik dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah atau kerja. Pendidikan atau praktik anti korupsi menghasilkan ASN yang berintegritas. Dapat timbul dari perilaku, hati-hati dalam berkata, dapat memegang perkataan, jujur dalam bekerja, taat pada aturan, dan siap bertanggung jawab. Tips ada 4 no, yaitu no bribery atau menolak suap, no kickback atau menolak menerima fee dari rekanan, no gift atau menolak menerima gratifikasi atau hadiah yang tidak patut atau tidak wajar, no luxurious hospitality atau menolak fasilitas dinas yang terlalu mewah. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.